Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari dalam materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kita akan masuk kepada materi hari ini, insya Allah, kepada materi ayo membayar zakat. Ini peta konsep yang saya berikan kepada kalian. Yang pertama adalah memahami arti zakat, macam-macam zakat dan ketentuannya, orang-orang yang berhak menerima zakat, hikmah zakat. Namun pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang memahami arti zakat, baik secara bahasa maupun istilah. Ya, yang berikutnya adalah kita nanti akan mempelajari macam-macam zakat. Secara global kita akan ketahui nanti ada zakat fitrah dan juga ada zakat mal. Namun di perjumpaan kita pada kali ini kita akan hanya membahas zakat fitrah saja. Zakat mal dan orang-orang yang berhak menerima zakat, hikmah zakat nanti akan saya sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Baik, anak-anakku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah kalian sebagai peserta didik dapat meyakini kewajiban zakat sebagai penerapan rukun Islam. Nanti kalian akan mempelajari ini. Diharapkan setelah mempelajari ini kalian mendapatkan keyakinan bahwa zakat itu adalah wajib sebagai penerapan rukun Islam. Yang kedua, menjelaskan arti zakat dengan baik itu secara bahasa maupun istilah. Nanti insya Allah akan saya sampaikan. Berikutnya, menerangkan macam-macam zakat dengan tepat. Hanya globalnya saja nanti kalian akan mengetahui pembelajaran ini, yaitu nanti zakat fitrah seperti apa dan juga zakat mal. Namun pada kesempatan kali ini hanya zakat fitrah saja. Yang kedua, mengemukakan ketentuan zakat fitrah dengan baik. Apa saja ketentuan zakat fitrah nanti kalian akan pelajari dalam kesempatan kali ini, yaitu tentang ketentuan zakat fitrah. Berikutnya adalah anak-anakku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan pembayaran zakat fitrah secara mandiri. Setelah kalian mempelajari pembelajaran pada saat ini, diharapkan kalian bisa melaksanakan pembelajaran zakat fitrah secara mandiri. Kalian sudah mengerti bagaimana zakat fitrah dengan ketentuan-ketentuannya, niat zakat fitrah, ya, dan lain sebagainya. Nanti kita akan pelajari sehingga kalian bisa melaksanakan pembayaran zakat fitrah dengan sendiri. Baik anak-anakku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita belajar kita berdoa terlebih dahulu seraya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anakku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ini materi kita pada kali ini, ayo membayar zakat. Kita amati gambar berikut ini. Yang pertama adalah ada dua orang anak yang sedang memberikan sesuatu. Ayo ini tebak, memberikan apa? Ya, ini memberikan beras, ya, zakat fitrah kepada panitia zakat. Ya, ini amil zakat, terlihat amil zakat, ya, sedang menerima zakat fitrah dari dua orang anak. Ini kaitannya berarti tentang zakat fitrah. Kemudian ini gambar kedua adalah seorang ibu yang sedang berada di pasar dengan ada pedagang-pedagang tampil di sana. Ini kaitannya dengan zakat perniagaan atau perdagangan. Ini nanti zakatnya masuknya kepada kategori zakat apa dan berapa besarannya nanti kita akan pelajari pada materi ayo membayar zakat ini. Berikutnya adalah seorang pekerja kantor yang sedang mengerjakan
mengerjakan pekerjaannya di depan komputer. Ini kaitannya juga masih dalam zakat juga. Ini bisa dikategorikan zakat profesi. Nanti zakat profesi itu masuk kepada zakat apa ya, kategori zakat apa nanti kita akan pelajari pada materi Ayo Membayar Zakat ini. Berikutnya adalah gambar petani yang sedang bersawah ya. Ini kaitannya dengan zakat pula, yaitu zakat pertanian. Nanti akan kalian bahas masuk kepada kategori zakat apa, nanti kita akan mengetahui setelah pembelajaran pada kali ini. Anak-anakku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengertian zakat. Kita untuk mengetahui sesuatu maka kita harus paham dulu makna sesuatu itu. Saat kalian mengetahui sesuatu tersebut dengan paham betul apa yang dimaksud sesuatu itu, maka kalian akan lebih bijak mengetahui sesuatu yang dimaksud. Nah, maka dari sini zakat saya akan uraikan menurut bahasa. Zakat menurut bahasa adalah bersih, suci, subur, berkah, dan berkembang. Jadi secara bahasa zakat itu mempunyai arti bersih, suci, subur, berkah, dan berkembang. Ini bahasa Arab sungguh luar biasa. Satu kata tapi mempunyai makna yang banyak. Itulah bahasa Arab. Maka saya tampilkan di sini gunanya adalah zakat menurut bahasa agar kalian lebih berwawasan mengetahui tentang bahasa terlebih dahulu, makna secara bahasa terlebih dahulu agar tidak mudah menyalahkan seseorang. Dahulu ada presiden kita yang keempat, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau biasa dikenal dengan Gus Dur. Beliau sudah pernah mengatakan, saya adalah rasulnya orang Aceh. Saya rasulnya orang Aceh, itu kata Gus Dur. Namun orang-orang kebanyakan yang tidak berilmu, mereka mengatakan bahwa Gus Dur adalah orang kafir, orang musyrik, segala macam dikatakan kepada beliau, kata-kata yang tidak baik ditujukan kepada beliau karena ketidaktahuan orang-orang tersebut tentang makna Rasul secara bahasa. Padahal Rasul secara bahasa itu adalah utusan. Maka kalau diartikan saya Rasulnya orang Aceh, maka saya adalah utusannya orang Aceh. Kan tidak ada yang berbahaya gitu, dan tidak ada yang buruk diikat dalam kata-katanya. Maka kalian harus bisa mengetahui makna secara bahasa terlebih dahulu. Nah, di sini saya katakan zakat adalah secara bahasa bersih, suci, subur, berkah, dan berkembang. Selanjutnya, anak-anakku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, zakat menurut istilah ini yang dimaksud dengan zakat. Zakat menurut istilah adalah mengeluarkan sebagian dari harta tertentu, ya, dari harta tertentu. Jadi nggak semua harta, tapi macam-macam atau kategori harta tertentu saja yang dizakati, yang dikeluarkan untuk zakat. Dengan syarat tertentu, ada ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat yang nanti kita akan pelajari dan diberikan kepada golongan tertentu, ya, nggak sembarangan orang diberikan. Ada ketentuan kepada siapa saja diberikan zakat fitrah, zakat itu, ya. Jadi kembali saya utarakan, zakat menurut istilah adalah mengeluarkan sebagian dari harta tertentu dengan syarat tertentu dan diberikan kepada golongan tertentu. Berikutnya, anak-anakku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintah zakat di dalam Al-Quran banyak sekali. Ada sejumlah, saya cari di beberapa referensi, ada sebanyak 30 kata zakat di dalam Al-Quran. Saya ambil hanya beberapa saja, ada 2 di sini. Yang pertama saya ambil wa aqimus shalah wa atuz zakah, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, warka'u ma'ar raki'in, dan lakukanlah ruku bersama orang-orang yang melakukan sholat atau ruku. Di sini anak-anak yang menarik adalah kata aqimus shalah.
Aqimus sholat, dirikanlah sholat. Sholat itu melambangkan atau mewakili hubungan seorang hamba dengan penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Zakat ini adalah ya ibadah yang mewakili terkait dengan muamalah, hubungan antara sesama manusia. Seringkali perintah sholat dibarengi dengan perintah zakat. Artinya di sini adalah Allah menginginkan bukan hanya baik dalam hubungan kepada sang pencipta saja, tapi juga baik dalam hubungan sosial atau muamalah, hubungan antar sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya, dan laksanakan sholat, tunaikan zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Keterangan di dalam surat Al-Baqarah ayat 43. Untuk selanjutnya, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Ambillah dari harta-harta mereka, orang-orang kaya, shadaqatan sebagai zakat, tutahhiruhum yang dapat mensucikan mereka, wa tuzakkihim dan membersihkan mereka dengan zakat itu, wa sholli alaihim dan berikanlah doa kepada mereka. Dari sini anak-anakku sekalian, maka zakat itu wajib untuk ditunaikan. Ini ada kata khudh, kata perintah, ambillah. Yang maksud diambillah ini adalah orang yang mempunyai perintah atau wewenang mengambil harta orang yang kaya, ya, untuk diambil zakatnya. Jadi bukan sembarang kamu mentang-mentang ada kalimat khudh min amwalihim, wah ambil, ada perintahnya ambil nih, dalam arti mencuri, itu tidak dibenarkan. Yang dimaksud yang diperintahkan ini mengambil itu adalah orang-orang yang mendapatkan tugas untuk mengelola zakat. Itu seperti itu anak-anakku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini wajib kita untuk melakukan menunaikan zakat. Inna sholata kasakanul lahum, tadi, maka orang yang menerima zakat itu sebaiknya memberikan doa kepada orang yang memberikan zakat. Orang yang menerima zakat disunahkan untuk memberikan doa. Kenapa? Inna sholata kasakanul lahum, karena doamu itu akan membuat tentram, damai buat mereka, orang-orang yang membayarkan zakat. Wallahu sami'un alim, Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Keterangan ini di dalam surat At-Taubah ayat 103. Berikutnya anak-anakku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis Rasulullah SAW terkait dengan perintah zakat. Jadi sumber hukum itu bukan hanya di dalam Islam, bukan hanya Al-Quran, tapi juga ada hadis Rasulullah SAW. Nah, kaitannya dengan perintah zakat ini, Rasulullah SAW bersabda, Buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu didasari kepada 5 perkara. Apa saja? Syahadati adla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, yaitu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Ini yang dimaksud. Yang pertama adalah berarti rukun Islam. Yang pertama adalah syahadat. Wa iqamis shalah, dan mendirikan sholat. Nah, ini yang saya garis bawahi dengan garis merah. Wa itaiz zakah, dan menunaikan zakat. Maka zakat itu, menunaikan zakat itu termasuk daripada rukun Islam. Berarti rukun Islam yang kelima. Wa itaiz zakah berarti rukun Islam yang ketiga, menunaikan zakat. Wa hajjil baiti, dan berhaji. Wa shaumi Ramadan, dan puasa Ramadan. Keterangan ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Berikutnya anak-anakku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum masuk kepada macam-macam zakat, dari dua dari dua dalil yang Al-Quran dan juga hadis menunjukkan bahwa hukum zakat itu adalah fardhu ain,
Ya, fardu ain itu adalah fardu atau kewajiban yang dibebankan kepada perorangan atau individu. Jadi semua kita bila mencapai kepada ketentuan-ketentuan zakat, maka wajib hukumnya untuk mengeluarkan zakat. Baik, berikutnya macam-macam zakat. Macam-macam zakat saya buat skema. Yang pertama adalah zakat fitrah. Ada zakat fitrah dan juga ada zakat mal. Nanti di pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang zakat mal. Namun di pertemuan ini kita hanya membahas zakat fitrah. Adapun zakat mal ini ada 5. Ada perdagangan, hasil tambang, logam mulia, pertanian, dan hewan ternak. Pertanian terbagi menjadi 2, ada makanan pokok, ada buah-buahan. Baik, anak-anakku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu zakat fitrah. Apa sih pengertian zakat fitrah itu? Zakat yang diwajibkan atas diri setiap muslim dan orang-orang yang nafkahnya menjadi tanggungannya. Jadi zakat fitrah itu diwajibkan kepada setiap muslim, anak-anakku, ya, dan juga orang-orang yang menjadi tanggungannya. Nah, menjadi tanggungannya ini itu bisa disebabkan karena nasab, karena keturunan, atau dari sebab, ya, sebab yang dimaksud adalah sebab pernikahan. Ya, sebab pernikahan, misalkan ibu kamu dulunya sebelum menjadi istri ayah kamu, itu ayah kamu tidak memiliki kewajiban untuk membayarkan zakat fitrah ibu kamu sebelum nikah dulu. Namun karena memang sudah menjadi istrinya dan tentunya sudah dinikahi, maka menjadi tanggung jawab ayah kamu zakat fitrah ibu kamu. Nah, maka di sini maksudnya orang-orang yang nafkahnya menjadi tanggungannya itu karena 2 sebab, yaitu tadi sebab nasab, kayak kamu berarti kewajiban membayar zakatnya itu jatuh kepada ayah kamu selaku kepala rumah tangga karena nafkah kamu ditanggung oleh ayah kamu. Kemudian dengan catatan jika ia mampu menunaikannya, nanti ada ketentuannya. Yang maksud jika ia mampu menunaikannya ini ketentuan apa saja nanti kita akan bahas selanjutnya. Sebelum sholat Id dilaksanakan, ini waktu maksimal, ya. Ini waktu terakhir membayar zakat. Jadi membayar zakat itu sebelum sholat Id dilaksanakan. Nah, kaitannya dengan batas akhir membayar zakat, maka ada batas mulainya zakat fitrah. Ulama mengatakan zakat fitrah ini atau zakatul fitri ini maksudnya adalah zakat karena berbuka puasa. Oleh karenanya batas mulainya zakat fitrah dimulai dari hari pertama, namun setelah berbuka puasa. Tidak dibenarkan misalkan kamu bersegera untuk membayar zakat di waktu asar di hari pertama kamu belum berbuka puasa tentunya, maka kamu tidak boleh untuk melaksanakan atau belum waktunya melaksanakan zakat fitrah. Nah, kapan bolehnya? Setelah kamu mendengar azan maghrib, ketika kamu sudah berbuka walaupun dengan seteguk air, maka kamu untuk menyegerakan membayar zakat fitrah itu dibenarkan karena memang kamu sudah berbuka puasa. Dan batas akhirnya ingat, sebelum sholat Id dilaksanakan. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait zakat fitrah adalah faradha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat al-fitri akan zakat fitrah so'an min tamar. Satu sok itu ukuran di sana, ya. Berapa? Yaitu kalau ukuran kita berarti 3,5 liter. Wa so'an min syair atau 1 sok dari gandum, ya. Alal abdi diwajibkan kepada siapa? Alal abdi kepada seorang hamba, wal hur dan orang yang merdeka, wal zakari wal unsa dan orang laki-laki dan perempuan, was shaghir wal kabir
dan anak kecil juga orang yang dewasa minal muslimin dari kalangan orang-orang Islam. Ini artinya anak-anak. Dan tadi saya katakan satu sok itu adalah 3,5 liter ya kurma di sana, karena makanan pokoknya di sana kurma atau gandum. Kalau kita berarti beras, karena makanan pokok kita adalah beras. Berikutnya, anak-anakku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, syarat wajib zakat fitrah. Yang pertama adalah beragama Islam. Baik itu laki-laki, perempuan, sejak usia bayi, anak-anak atau lanjut usia, dan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Jadi saya sudah katakan orang-orang yang menjadi tanggungannya itu karena ada 2 sebab, yaitu sebab nasab dan juga sebab sebab pernikahan ya. Ada sebab, yaitu sebab nasab dan juga sebab pernikahan. Berikutnya, wajib zakat fitrah itu, syarat wajib zakat fitrah memiliki lebih dari kebutuhan pokok. Untuk kapan? Untuk dirinya dan orang yang menafkainya menjadi tanggungannya di malam dan siang hari Aid. Jadi kalau misalkan cukup malam takbiran sampai kepada hari raya, cukup untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggung jawab menafkainya, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Yang ketiga, hidup. Artinya di sini hidup mendapati hari terakhir bulan Ramadan. Hari terakhir bulan Ramadan, dan menemui juga mendapati hari pertama bulan Syawal. Nah, pergantian hari itu anak-anak ditandai dengan terbenamnya matahari. Itu di dalam agama Islam. Ya, jadi kalau seandainya di hari terakhir ada seorang ibu yang melahirkan seorang bayi yang misalkan dilahirkan jam 4 sore pada akhir bulan Ramadan, jam 4 sore, namun pendek umurnya, jam 5 sore ya, jam 5 sore berarti belum masuk kepada waktu maghrib atau terbenamnya matahari, maka si anak tidak wajib untuk dibayarkan zakat fitrahnya. Kenapa? Karena dia hanya menemukan akhir bulan Ramadan saja, tidak menemukan hari pertama di bulan Syawal, karena belum terbenamnya matahari atau waktu maghrib belum terjadi. Kalau sudah, baru kalau menemukan misalkan meninggalnya di jam 6:30 si bayi itu, maka dia sudah menemukan pertama di bulan Syawal, karena 6:30 malam itu sudah maghrib, sudah masuk maghrib waktu sekarang. Nah, di akhir bulan Ramadannya dia menemukan, karena lahir di jam 4 akhir bulan Ramadan, dan dia masuk ke 6:30 ya, dia meninggal, maka ayah atau ibunya wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah kepada si bayi itu. Ya, paham ya anak-anakku? Baik, selanjutnya niat zakat. Nah, niat zakat untuk diri sendiri yaitu dengan lafaz nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhan lillahi ta'ala. Saya niat mengeluarkan zakat fitrah dari diri saya, fardu karena Allah Ta'ala. Saya ulangi, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhan lillahi ta'ala. Niat untuk diri sendiri dan orang yang menjadi tanggungan nafkahnya. Bagaimana caranya? Nah, ini untuk ayah kamu. Ayah kamu ketika niat mengeluarkan zakat fitrah, ini yang dibaca. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi wa amman tulzimuni nafaqatuhum fardhan lillahi ta'ala. Saya ulangi, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi wa amman tulzimuni nafaqatuhum fardhan lillahi ta'ala. Saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri dan orang-orang yang menjadi tanggunganku untuk menafkahinya, fardu karena Allah Ta'ala.
Ini untuk zakat fitrah kepala rumah tangga, ya, dia menzakati istrinya, anaknya, dirinya tentunya, dan orang-orang siapapun yang menjadi tanggungannya. Misalkan ada orang tuanya atau nenek kamu dan lain sebagainya, itu menjadi tanggungan dari ayah kamu atau kepala keluarga. Berikutnya, anak-anakku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang belajar menghitung, ya, menghitung zakat fitrah. Ini ada matematikanya juga ternyata, pendidikan agama Islam. Lihat. Di sini ketentuannya per jiwa 3,5 liter atau dalam ukuran kilogram sebanyak 2,5 kilogram. Ini rumusnya, jumlah jiwa ada berapa dalam satu keluarga dikalikan jumlah beras per jiwa. Ini berarti sama dengan besar zakat fitrah yang harus dikeluarkan. Ini ada contoh, misalkan begini, Pak Ahmad memiliki istri dan 2 orang anak perempuan serta 1 laki-laki dan mempekerjakan asisten rumah tangga 1 orang, atau asisten rumah tangga itu biasa dikenal pembantu, ya. Pertanyaan di sini, berapa liter Pak Ahmad mengeluarkan zakat fitrah? Bisa kalian hitung? Ada berapa keluarga berarti Pak Ahmad? Ada berapa orang yang harus dikeluarkan zakatnya oleh Pak Ahmad? Pertama itu dulu. Kita hitung. 1 Pak Ahmad, istrinya 2 anak perempuan, berarti 2 tambah 2 berarti 4, serta 1 anak laki-laki 5, dan asisten rumah tangga 1 orang 6. Berarti ada 6 ya nak ya. 6, kita lihat rumusnya, jumlah jiwa dikali jumlah beras per jiwa. Jumlah beras per jiwa itu 3,5 liter, karena yang ditanya di sini adalah berapa liter, maka pakai yang liter. Lihat di sini, berarti 6 dikali 3,5 liter. 6 dikali 3,5 liter jumlahnya adalah 21 liter. Ya, 21 liter. 6 dikalikan jumlah beras per jiwa, 6 itu 6 keluarganya Pak Ahmad, ya, beserta dirinya masuk di sini, dan juga jumlah beras per jiwanya 21 liter. Jumlah berasnya per jiwa, jadi jumlahnya dikalikan jadi menjadi 21 liter. Berikutnya adalah 6, kalau dalam hitungan kilogram maka ya tinggal kalikan yang dalam satuan kilogram, yaitu sebanyak 2,5 kilogram. 6 dikalikan 2,5 kilogram berarti jumlahnya 15 kilo. Ya, pintar. Nah, nanti soal-soal akan seperti ini. Nanti setelah kamu mempelajari ini, insya Allah kamu diharapkan untuk bisa memahami saat kamu menjadi kepala rumah tangga, atau kamu menjadi ketua panitia atau jadi panitia zakat. Kamu sudah bisa menerapkan ini dan kamu sudah bisa menjadi atau layak menjadi panitia zakat. Berikutnya adalah menyiapkan zakat fitrah. Ini terakhir, ada berasnya, ya, karena kita makanan pokok kita beras, maka siapkan berasnya. Ada literannya, ini yang 1 liter, ini yang setengah liter yang kecil. Kalau 3,5 liter berarti ininya 3 kali, dan yang setengah liternya sekali, jadi jumlahnya 3,5 liter. Berikutnya adalah kita siapkan untuk takarannya, ya, untuk menakarnya dengan kayu ini, dirapikan. Setelah rapi, masukkan ke dalam kantong plastik, baru baca niat. Kalau untuk sendiri berarti 3,5 liter itu dimasukkan ke dalam plastik dengan mengucapkan niat di dalam hati, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhan lillahi ta'ala. Kalau misalkan kepala keluarga, ayah kamu, ya tinggal kalikan dulu ada berapa jiwa, ya, dikalikan 3,5 liter kalau pakai satuan liter. Kalau pakai satuan kilogram ya tinggal dikalikan 2,5 liter, ya. Baru kemudian ayah kamu membaca nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi wa amman tulzimuni nafaqatuhum fardhan lillahi ta'ala.
Baik anak-anakku sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, saya harapkan kalian bisa memahami materi yang barusan saya berikan. Terima kasih atas kebersamaan kalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.